Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, saya Ima Turyani, guru di SMAN 1 Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, akan memaparkan demonstrasi kontekstual terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasi di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran yang berpusat pada murid merupakan hal yang esensial dalam pendidikan, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pembelajaran yang berpusat pada murid berupaya memfasilitasi semua aspek perkembangan anak secara optimal. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan, bakat, dan potensi anak sehingga anak nyaman dan bahagia. Pendidik menuntun kodrat anak. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik harus memperhatikan kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dalam membentuk karakter anak dan memfasilitasi pembelajaran merdeka dengan memperhatikan kearifan lokal, sosial, budaya masyarakat. Bila melihat pada kodrat zaman, maka pendidikan sekarang harus membekali anak dengan keterampilan abad 21, yaitu 4C, communication, collaboration, creativity, dan critical thinking. Pendidik harus mampu mengembangkan pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, tentunya dengan tidak meninggalkan norma dan nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Berkali-kali ditekankan Ki Hajar bahwa pendidik ibarat petani atau tukang kebun. Petani menanam padi menjadi padi, mengolah tanah, mengairi lahan, memberi pupuk, membasmi hama, menuntun tumbuhnya padi sesuai kodrat padi, tidak memaksakannya menjadi jagung atau tumbuhan lain. Semboyan yang sangat terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Implementasi di sekolah. Yang pertama, guru menuntun murid sesuai bakat, minat, potensi, dan kebutuhan yang dimiliki murid melalui berbagai cara, di antaranya bimbingan dan ekstrakurikuler. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk, menggunakan berbagai model pembelajaran yang mengaktifkan anak, seperti problem-based learning, project-based learning, discovery learning, inquiry, maupun STEM project. Pembelajaran juga memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar berdasarkan karakteristik murid
dan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya melalui kegiatan pemahaman pembiasaan dan budaya sekolah, di antaranya budaya 5S, budaya peduli lingkungan, budaya literasi, budaya sholat berjamaah, dan kegiatan keagamaan, budaya gotong royong, dan budaya berpantun yang disesuaikan dengan konteks lokal sosial budaya masyarakat setempat, yaitu budaya Melayu Bintan Kepulauan Riau. Semua implementasi ini terintegrasi dalam membangun pengetahuan, keterampilan, dan perilaku murid sehingga terbentuk kebudayaan positif dan budi pekerti yang baik. Guru memfasilitasi dalam olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Namun pendidikan seperti yang dimaksud Ki Hajar juga tidak bisa hanya di sekolah, melainkan harus terintegrasi di keluarga dan di masyarakat. Semua harus bergotong royong dalam pendidikan yang berorientasi pada anak. Dengan kata-kata Ki Hajar, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Sebagai refleksi, harus terjadi perubahan pola pikir pada guru, orang tua, dan masyarakat, dan segera melakukan langkah konkret dalam mewujudkan pendidikan merdeka belajar demi kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia ke depan. Demikian demonstrasi kontekstual terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah.